فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الشارح رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله al-ayat ad-dalata ala anna al-Qur'ana kalamullah. Mu'alif rahimahullah menyebutkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya pahit. Ambil tisu yang satu. Tisu satu, tisu cepat. Tisu, ambilkan. Mundur sedikit. Mau sini. Dari sana. Dimakan. Enak ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Zakar al-mu'allif rahimahullah al-ayat ad-dalata ala anna al-Qur'ana kalamullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah. Wa hadhil mas'alatu waqa'a fiha an-niza'ul katsir bainal mu'tazilati wa ahli sunnah. Dan masalah ini terjadi padanya perselisihan yang banyak antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Wa hasala biha syarrun katsirun ala ahli sunnah. Dan muncul dengan sebab masalah ini kejelekan yang banyak yang menimpa Ahlus Sunnati wal Jamaah. Banyak yang disiksa gara-gara akidah ini. Wa mimman udhiya fillahi fi dzalika al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah imamu ahli sunnah. Dan termasuk di antara yang disakiti di atas Allah, di atas agama Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, imamnya ahli sunnah. Di zaman beliau para penguasanya berkeyakinan Mu'tazilah, mengharuskan semua rakyatnya meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Yang tidak menyetujui mereka maka disiksa, dipaksa untuk meyakini dan mengakui keyakinan tersebut. Termasuk diantaranya adalah Al-Imam Ahmad rahimahullah. Alladzi qala fihi ba'dul ulama, yang disebutkan tentang beliau oleh sebagian ulama, innallaha subhanahu hafizal islama aw qala nasarah bi Abi Bakrin yaumar riddah wa bil imami Ahmad yaumal mihnah. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Islam atau menolong Islam melalui Abu Bakar pada hari riddah. Hari di awal-awal Rasulullah SAW wafat dan banyak dari manusia yang murtad. Maka dengan kekokohan Abu Bakar As-Siddiq Allah menjaga Islam tetap ada dan tetap kuat. Dan melalui Imam Ahmad pada hari mihnah, hari ujian, ketika kaum muslimin diuji akidahnya oleh penguasa saat itu untuk meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Wal mihnah, dan yang dimaksud dengan mihnah huwa adalah annal ma'muna
afahullahu anna wa an, bahwasanya Khalifah Ma'mun namanya gelarnya. Semoga Allah mengampuni kita dan dia. Ajbaran nasa ala an yaqulu bi khalqil Qur'an. Dia memaksa, ajbar. Dia memaksa manusia untuk mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Siapa khalifahnya? Al-Ma'mun. Ini yang masuk dengan ujian. Yang menguji adalah sang khalifah. Ditanyai satu-satu. Apa pendapatmu tentang Al-Quran? Apa pendapatmu tentang Al-Quran? Ini namanya mihnah. Ujian, tes. Dites semuanya akidah. Hatta innahu sara yumtahanul ulama. Sampai-sampai para ulama pun ikut diuji, dites. Mereka yang menyampaikan akidah yang benar, mereka pun juga kena apa ini? Kena ujian. Tetap ditanyai. Wa yaqtuluhum idza lam yujibu. Kalau nggak mau jawab dengan apa yang mereka inginkan, dibunuh. Sebagian sampai-sampai mereka melakukan tauriyah, mengesankan yang lain pada yang bertanya. Ada yang diam saja. Apa keyakinanmu terhadap Al-Quran? Makhluk atau bukan? Diam saja nih. Hei kamu. Saya. Iya kamu. Makhluk. Udah selamat. Ini makhluk kan? Maksud siapa? Dia yang makhluk betul. Akhirnya selamat. Yang saking nggak semuanya kuat menahan apa ini? Siksaan. Nah, Ustaz. Ada lagi yang dengan cara yang lain. Al-Quran makhluk atau bukan? Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Ini semuanya apa? Makhluk. Ya betul. Jarinya. Ini semuanya apa katanya? Makhluk. Udah selamat. Ini sampai kayak gitu. Nah, kita ketawa sekarang, kita nggak ngalami apanya. Masanya. Nah. Kan nggak semua para ulama bahkan. Makanya Imam Ahmad dipuji oleh para ulama dengan kekokohan. Nah, sebagian ulama pun nggak terang-terangan seperti itu. Kalau Imam Ahmad nggak ada pakai gitu-gitu langsung. Ya disiksa. Karena bagi dia kalau dia ikut-ikutan seperti itu, nanti kaum muslimin yang lainnya yang nggak ngerti apa-apa tentang akidahnya akan goyang. Akhirnya dia mau harus mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk terang-terangan. Nah, hingga itulah yang menyebabkan beliau disiksa. Nah, di zaman itu dan di penjara. Enggak semuanya kuat disiksa ya. Hatta innahu sara yumtahanul ulama wa yaqtuluhum idza lam yujibu wa aktsarul ulama ra'au annahum fi fushatin minal amr. Dan kebanyakan para ulama menganggap mereka berada dalam kelapangan dalam perkara ini. Arti kelapangan artinya dengan kondisi yang saat itu darurat seperti itu, mereka punya kelapangan lah, dapat uzur. Nah, dengan siksaan dan ancaman yang nyata yang di depan mereka dan terancamnya nyawa mereka. Wasaru yata'awwalun, sehingga mereka melakukan takwil. Tadi cari contohnya kita katakan. Contoh-contoh apanya? Takwil mereka. Untuk cari jalan keluar dari pertanyaan siapa ini? Khalifah. Imma bi annal hal ikrah. Sebagian entah itu karena keadaannya sudah dalam keadaan terpaksa. Ini keadaan mukroh. Nah, dipaksa boleh mengatakan kesyirikan. Mengatakan kekufuran juga boleh. Nah, ini ancamannya nyata soalnya. Dan punya kemampuan untuk menimpakan apa yang dia ancamkan. Karena yang mengancam siapa? Penguasa. Nggak ada yang menghalangi mereka untuk mewujudkan apa yang mereka ancamkan itu. Wal mukrah idza qala al kufra. Orang yang dipaksa jika mengatakan ucapan yang kufur, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya tetap di atas ketenangan, tenang dengan keimanan, fa innahu ma'fuun an, maka dia diampuni. Meskipun lisannya mengeluarkan ucapan apa ini? Kufur. Tapi dalam kondisi apa? Mukroh. Dalam kondisi dipaksa. Nah. Sehingga pujian untuk Imam Ahmad bukan berarti pelecehan bagi ulama yang lain. Paham ya?
Ketika Imam Ahmad diangkat-angkat dalam kasus ini, bukan berarti ulama yang lain itu diapakan? Diratukan, direndahkan, bukan. Oh, berarti ulama yang lain nggak punya prinsip, bukan. Ini kok salah satu takwilnya mereka. Mereka saat itu dalam kondisi apa ini? Mukroh. Nah, orang-orang yang dalam keadaan dipaksa untuk mengucapkan kekufuran. Nah, wa imma bitanzilil lafzi ala ghairi zahirihi. Yang kedua, atau mereka menurunkan atau membawa lafaz mereka ucapkan itu bukan kepada yang sesuai dengan zahirnya. Lafaz yang keluar dari lisan mereka itu dibawa kepada yang bukan apa? Zahirnya. Ya ta'awwalun. Mereka takwilkan lagi, mereka palingkan maknanya. Fayaqulun masalan mereka katakan contohnya Al-Qur'an wa Taurah wal Injil wal Zabur. Hadhihi makhluqah. Ini semuanya apa? Makhluk katanya. Wa huwa ya ta'awwal asabi'ah. Yang dia maksudkan apanya? Jari-jarinya tadi. 1 2 3 dihitungnya dengan jarinya. Ini semuanya maksudnya apanya? Apa yang makhluk? Jarinya, betul enggak? Nah. Amal Imam Ahmad, adapun Imam Ahmad wa Muhammad ibn Nuh dan al-Imam Muhammad bin Nuh rahimahumallah fa abaya dzalik. Keduanya enggak mau. Keduanya enggan untuk gitu-gitu. Enggan untuk terang-terangan mengatakan makhluk, enggan pula untuk melakukan takwil. Nah. Wa qala al-Qur'anu kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, diturunkan dari Allah dan bukan makhluk. Terang-terangan mereka bilang. Wa ra'aya annal iqra fi hadzal maqam la yusawwiq lahuma an yaqula khilafal haq. Dan mereka menganggap bahwasanya kondisi keterpaksaan dalam saat itu tidak diperbolehkan untuk mereka berdua untuk mengatakan yang menyelisih al-haq. Li'annal maqam maqam jihad. Karena kondisinya adalah kondisi apa ini? Jihad. Yang kondisi jihad enggak boleh turun, enggak boleh mundur. Nah, wal ikrah yaqtadi al-afwa idza kanat al-mas'alah syakhsiyah. Sementara kondisi keterpaksaan ini mengandung konsekuensi pemaafan. Itu mengharuskan adanya pemaafan. Kalau masalahnya masalah pribadi. Kalau mudaratnya apa ini? Bersifat apa? Pribadi. Kamu kalau nggak mengucapkan Isa itu Tuhan, kamu dipenggal. Yang terkait dengan kemaslahatan siapanya? Dirinya sendiri. Nah, ini di sini baru dia ketika mengucapkannya, ya udahlah dia bilang saja bahwasanya Isa itu Tuhan. Ini dimaafkan. Kenapa? Maslahatnya masalah terkait dengan apanya? Pribadi, bukan kemaslahatan seluruh apa ini? Kaum muslimin. Beda dengan kondisi saat itu katanya. Ini kondisi jihad kita. Kalau mereka berdua ikut mengatakan, maka kaum muslimin semuanya apa ini? Kalah. Karena sedang dalam kondisi apa ini? Jihad. Nah, karena yang memaksakan siapa ini? Penguasa, dan dipaksakan kepada seluruh apa ini? Seluruh kaum muslimin. Diharuskan. Bukan yang diuji orang per orang saja. Nah. Bimakna, maknanya adalah antakuna ala syaksi nafsi. Maknanya ancaman tersebut pemaksaannya atas apa ini? Atas satu orang tertentu saja. Ambil bukunya. Amma idza kanatil mas'alah li hifdzi syariatillah. Adapun jika masalahnya ada dalam rangka menjaga syariat Allah. Fal wajib an yatabarra al insan bi raqabati. Maka yang wajib adalah seseorang memberikan lehernya. Nah, ini memberikan, mengorbankan apanya? Nyawanya, raqabah, pundaknya itu, lehernya itu diikhlaskan aja udah. Tabarruk diberikan cuma-cuma demi mempertahankan apa ini? Menjaga syariat Islam. Li hifdzi syariatillah, dalam rangka untuk menjaga syariat Allah. Lau qala al-Imam Ahmad fi dzalikal waqt, kalau seandainya Imam Ahmad ikut mengatakan di waktu itu, annal Qur'ana makhluk, bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, walau bitakwilin, meskipun dengan takwil kayak tadi itu, au lidaf'il iqra, atau untuk menjauhkan paksaan tersebut dari beliau untuk menyelamatkan dirinya, laqalan nasu kulluhum al-Qur'anu makhluk, maka niscaya manusia semuanya dipastikan akan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ikut apa ini? Makhluk. Akhirnya apa? Hilang syariatnya apa? Syariatnya Allah. Nah, kalau beliau tetap ikut memilih takwil. Wahina idin, maka saat itu yataghayyar al-mujtama'ul islami min ajli daf'il iqrah. Maka saat itu berubahlah masyarakat Islami dengan sebab untuk menjauhkan apa ini? Paksaan dari siapanya? Dari dirinya. Akibat dia menyelamatkan dirinya, berubah syariat apa? Islam. Yang tadinya keyakinan kaum muslimin adalah Al-Quran itu
kalamullah, berubah Al-Quran adalah apa? Makhluk. Hanya gara-gara beliau ingin menyelamatkan apanya? Dirinya dari kondisi keterpaksaan. Lakinnahu sammama. Akan tetapi beliau tetap kukuh. Fasaratil akibalah, maka akhir yang baik pun menjadi milik beliau, walillahil hamd. Al-muhim, intinya annal qaula, yang paling penting adalah annal qaula fil Quran juz'un minal qauli fi kalamillah alal umum. Pembahasan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk atau pembahasan Al-Quran adalah kalamullah, ini pembahasan tentang Al-Quran ini adalah sebagian dari pembahasan tentang kalamullah. Kemarin kan dalil tentang ucapan siapa? Allah. Nah, termasuk dalam pembahasan kalamullah ini, Al-Quran adalah termasuk bagian dari apa ini? Kalamullah. Nyambung kan sekarang. Nah. Lakin lama waqat fihil mihnah, hanya saja tatkala terjadi padanya pengujian, wasara mahkun, kok mahkun, mahalu, mahku, kayak kau, mahku apa ini? Sara mahalun niza bainal mu'tazilah wal sunnah. Enggak ada itu apa? Mahku juga. Hah? Mahakka. Ada harokatnya. Apa mahakka? Enggak tahu. Mahal lah, mahal. Soro, ini soro, masalah ini jadi khobarnya soro, mahal. Enggak ada satu apa. Wah, sama semua. Dicek itu di sini. Apa mahakka ya? Mahal, mahakka. Asna mahakka niza. Hah? Apa? Asna adik. Share positif. Oh iya, sama di sini kan juga. Nah, dicek. Dan ya kalau maknanya mahalun niza cocok. Akan tetapi tatkala ini sudah menjadi ujian dan menjadi tempat perselisihan antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah, saran nasu yufridunal qaula fil Qur'an bi kalamin khas. Maka para ulama pun menyendirikan pembahasan tentang Al-Qur'an ini dengan pembahasan khusus. Padahal ini sebenarnya masuk dalam pembahasan kalamullah secara umum. Nah. Wal mu'allif rahimahullahu taala minal an saqal ayati dalata ala anna al-Qur'an kalamullah fi ayatin muta'addidah. Dan penulis ini Syekhul Islam akan membawakan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah dalam beberapa ayat. Nah, wallahu taala alam bissawab. Adapun ayat yang pertama insyaallah taala kita baca pada pertemuan berikut ini sekilas tentang fitnah khalqul Qur'an, fitnah pengharusan tentang keyakinan Al-Qur'an itu adalah apa ini? Makhluk yang terjadi di zaman Sayyidina Muhammad rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.